Latar belakang tantangan. Hadrat Masih Maud alaihi salam mengemukakan salah satu dalil kebenaran diri beliau berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, bahwa seorang muftari, yakni orang yang mengada-ngadakan kedustaan kepada Allah Ta'ala, tidak pernah berhasil dan tidak diberi kesempatan. Namun para ulama non-Ahmadi yang menentang dengan tidak menerima kandungan ayat-ayat Al-Quran, mencari-cari alasan bahwa seorang muftari diberi kesempatan. Atas hal ini, Hadrat Masih Maud alaihi salam memberikan tantangan berhadiah berikut. Yakni, jika benar bahwa ada seseorang yang mengklaim sebagai nabi atau rasul dan utusan Allah, kemudian secara terang-terangan atas nama Allah menyampaikan kalam kepada orang-orang, lalu meskipun ia adalah pembohong, namun tetap hidup selama 23 tahun, yang merupakan masa turunnya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya akan memberikan 500 rupiah tunai kepada orang yang dapat menunjukkan contoh seperti itu, setelah ia memberikan bukti yang sesuai dengan bukti saya atau sesuai dengan bukti Al-Quran. Arba'in, nomor 3, Ruhani Khazain, jilid 17, halaman 402. Respons para ulama non-Ahmadi. Para ulama non-Ahmadi hingga hari ini tidak dapat memberikan contoh apapun sebagai jawaban atas tantangan berhadiah ini. Tetapi mereka mencari-cari alasan untuk menghindari tantangan ini dengan mengatakan bahwa tidak disebutkan dimanapun bahwa pembohong tidak diberi kesempatan hingga 23 tahun. Padahal para ulama terdahulu telah menyebutkan hal ini dalam kitab-kitab mereka. Pandangan Allamah Sa'ad ad-Din Taftazani, yang nama lengkapnya adalah Mas'ud bin Umar bin Abdullah Taftazani, dan bergelar Sa'aduddin, lahir tahun 712 Hijriyah dan wafat pada tahun 793 Hijriyah. Beliau dianggap sebagai imam dalam ilmu bayan, bahasa Arab, dan logika. Selain itu, beliau juga seorang mufassir, mutakallim, muhaddis, dan sastrawan. Menurut sebagian orang, beliau bermazhab Hanafi, dan ada pendapat lain bahwa beliau Syafi'i. Beliau telah mengarang beberapa kitab. Salah satu kitab terkenalnya adalah Syarhul Aqaid An-Nasafiyah. Kitab ini termasuk di antara kitab-kitab yang paling terpercaya sehingga diajarkan dalam kurikulum Wafqul Madaris. Beberapa ulama telah menulis syarah atas kitab ini. Dalam Syarhul Aqaid tertulis dalam bahasa Arab, yang artinya akal meyakini kemustahilan adanya semua hal tersebut, yakni akhlak mulia, ismah, perlindungan, dan lain-lain, secara bersamaan pada orang selain Nabi. Dan mustahil Allah Ta'ala mengumpulkan semua kesempurnaan ini pada seseorang yang dia ketahui bahwa orang itu dengan mengklaim sebagai utusan Allah berbohong kepadanya, kemudian memberinya kesempatan selama 23 tahun, lalu memenangkan agamanya atas semua agama, dan menolongnya melawan musuh-musuhnya, serta menghidupkan jejak dan hukum-hukumnya hingga hari kiamat setelah kematiannya. Ashraful Fawaid, Syarah Urdu Syarhul Aqaid, karya Mufti Fida Muhammad, halaman 511, Darul Ulum Rahmaniyah, Madani, Kutub Khana, Syuabi. Mufti Fida Muhammad Sahib setelah menulis syarah tersebut merangkum dengan menulis, kesimpulan perkataannya adalah bahwa karena akhlak mulia dan kepribadian agung beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun orang-orang kafir Mekah sangat memusuhi, mereka tidak mendapat celah untuk menyerang pribadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika keadaannya demikian, maka secara akal mustahil kesempurnaan-kesempurnaan yang begitu agung berkumpul pada pribadi selain Nabi. Kemudian dalam 23 tahun, penyempurnaan agama dan kemenangan agama yang hak atas agama-agama batil
serta keberlangsungan agama ini hingga kiamat adalah bukti bahwa sifat-sifat ini mungkin ada pada seorang nabi, sama sekali tidak mungkin pada orang lain. Syarah-syarah lainnya. Bayanul Fawaid. Dalam syarah lain dari Syarhul Aqaid yang berjudul Bayanul Fawaid juga ditulis hal yang serupa. Nashrul Fawaid. Dalam syarah lain, Nashrul Fawaid tertulis, dengan mempertimbangkan semua hal ini, akal terpaksa memutuskan bahwa hal-hal seperti itu tidak dapat terkumpul pada orang selain Nabi, dan juga mustahil Allah mengumpulkan kesempurnaan-kesempurnaan ini untuk seseorang yang dia ketahui sebagai pembohong dan memberinya kesempatan selama 23 tahun. Kemudian memenangkan agamanya atas semua agama dan menolongnya melawan musuh-musuh serta menghidupkan jejaknya hingga kiamat setelah kematian. Nashrul Fawaid Al-Jalali Syarah wa Syarhul Aqaid An-Nasafi karya Maulana Ubaid Al-Haq Sahib Fadil Deoban, halaman 182. Tawdih Al-Aqaid. Dalam syarah lain, Tawdihul Aqaid, setelah menerjemahkan teks Arab, penulis mengemukakan dalil pertama. Setelah menisbahkan dalil pertama ini kepada Imam Ghazali, beliau menulis, akal meyakini kemustahilan Allah Ta'ala mengumpulkan semua kesempurnaan pada seseorang yang dia ketahui telah berbohong dengan mengklaim sebagai utusan Allah. Kemudian Allah Ta'ala memberinya kesempatan selama 23 tahun dan memenangkan agamanya atas semua agama serta menolongnya melawan musuh-musuhnya dan menghidupkan jejaknya hingga kiamat setelah kematiannya. Maka berkumpulnya hal-hal ini tidak mungkin ada pada orang selain Nabi. Oleh karena itu, kenabian beliau terbukti dan jelas. Kesimpulan dari semua referensi. Dari semua referensi ini terbukti bahwa orang yang menisbahkan kebohongan kepada Allah Ta'ala tidak diberi kesempatan hingga 23 tahun. Dan orang yang mengklaim sebagai nabi atau rasul dan utusan Allah, serta secara terang-terangan menyampaikan kalam atas nama Allah kepada orang-orang dan tetap hidup selama 23 tahun, ia adalah benar dalam klaimnya. Pekerjaan pendakwa kenabian palsu tidak berlangsung lebih dari beberapa hari. Syarhun Nibras. Dalam syarah Al-Aqaid yang berjudul An-Nibras tertulis, yang artinya, beberapa pembohong telah mengklaim kenabian seperti Musailamah al-Yamami, Al-Aswad, Al-Ansi, dan Sajjah al-Kaninah, dan lain-lain. Sebagian dari mereka dibunuh dan sisanya bertobat. Kesimpulannya adalah bahwa pekerjaan pendakwa kenabian palsu tidak berlangsung lebih dari beberapa hari.